Kita akan melihat kira-kira siapa yang bakal lebih unggul dari early gamenya, mid game, ataupun desisi di late game. Karena masalah di game sebelumnya adalah decision making yang mereka ambil di late game. Tapi ini dia, please welcome game yang ketiga, SRG melawan The Villain Aurora Gaming from Turki. Bersama dengan Ranger Maskora dan Profesor KB, we are five brothers. Let's go to the lane of down. Lane of Down, dan sudah mulai terlihat juga dari draft yang sudah langsung ditebak juga. Tadi kita sempat ngebahas dengan Profesor KB ya, Leomord B ya yang menjadi jawaban untuk junglernya B. Boleh sedikit penjelasan B, kenapa tuh Bang kalau boleh tahu Bang? Wah, yang pasti satu optionnya habis ya. Yang kedua juga yang paling stabil juga, dia build-nya banyak. Dia bisa full damage, dia juga bisa ke arah sustain. Karena ada beberapa Leomord yang miripnya tuh War Axe langsung brute force. Jadi mirip-mirip itemnya sama Lancelot. Dan kita tahu sendiri bagaimana masifnya critical damage yang diberikan sama Leomord juga. Bisa langsung direct attack ke belakang juga. Nanti kalau misalkan di mid game, di mid fight itu bisa ngerepotin juga Yi Xuanqin kalau dia nggak bareng sama Turtle Ship. Yes, terlihat dari early game yang tampaknya masih cukup sama-sama enak, kecuali di area tengahnya Stormy yang tampaknya sudah kecil banget. Satu hit lagi, tapi untung masih aja ada burung fairy tadi ya. Aduh, untung aja ada burung fairy dan hampir first blood di depan sana. Oke, kalau first blood. Tapi menurut gua kalau flicker itu lebih bahaya. Ngomongin ke arah Varsha dengan adanya TNC dengan Leomord net di arah turtle tanpa flicker. Wah, itu sih jawanya setengah udah di kaki kuda. Yes, dan ini dia untuk emblem yang dipakai B. Apa yang lebih menarik untuk game sekarang? Kayaknya pemilihan dari Lethal Ignition. Oh, tapi ada defense. Oh, tapi gue suka banget invite jungle-nya. Mereka akan paksa dengan coba Barbriel dan pasal satu point kill nggak bisa mereka dapatkan. Stormy bermain dengan cukup berani berada di depan. Barbriel dan flicker for defensive. Ini yang cukup berbahaya. Kalau ngomongin head to head antara flicker dan juga Barbriel, ini nggak bakal worth it sih, Profesor. Yep. Cooldown-nya nggak bakal worth it. Pasti. Dan total yang bakal muncul di menit yang kedua tanpa adanya Barbriel. Phantom Six sudah dikeluarkan. Dan kita lihat ada fight juga di arah atas yang tampaknya sama-sama satu melawan satu. Tapi kayaknya dipukul mundur nih. Gak mau di fight turtle-nya, Be. Dilepaskan walaupun tidak ada Barbriel. Karena udah ini ada satu pencurian yang berhasil tadi di area purple buff-nya. Dan mereka emang harus menangin turtle-nya karena kalau enggak si Gibumnya bakal susahan. Lihat turtle free. Tapi di arah atas coba untuk di fight Last Insanity. Tapi ternyata terlalu silau di arah top lane membuat sosok dari Selangor Giants harus mundur. Harus mengurangi semua intensitas agresifnya. Kenapa? Karena kalau mereka paksa net, ini nggak bakal worth it banget dengan keuntungan yang mereka udah dapat. Phantom Steed. Phantom Steed menuju ke arah Varsha di invasi jungle sekarang. Kayaknya nggak worth it. Pertama, expanding rivernya masih nyala. Dia masih bisa kabur. Dan di arah top lane Innocent benar-benar dihantam dengan adanya Darkening. Freeze. Dapetin first blood. Dan datangnya dari Rosa. Kita pakai sebuah pergerakan ke arah atas. Tapi fight mulai terjadi pelan-pelan. Tapi lagi-lagi early game dipegang oleh Aurora Gaming Turki. Tampaknya mereka menguasai setengah dari map. Atau mungkin bakal di fight lagi. Purple buff ya Mas. Gila kalau di fight lagi. Ini benar-benar sangat mengganggu untuk Sekis. Dan lihat apa yang dilakukan. Terlalu jauh untuk Sekis bisa mendapatkan purple-nya di zoning out. Early pressure yang diberikan tiada henti. Membuat para pasukan dari tim Selangor Giants mereka langsung mendapatkan kerugian yang melimpah. Wow, ini early game yang benar-benar seperti flashback game sebelumnya ya. Hampir 3-4 level lagi bedanya, Be. Expected banget kan, karena emang kapasitas hero-nya juga yang nggak bisa mengimbangi invade. Yes. Ditambah lagi ada Leomord, Freya. Ini kan pure fighter yang emang bener-bener pasti akan lebih unggul di early game juga. Cuma ya sekali lagi Bung Koret, kalau emang temponya kayak gini dan SRG tidak melakukan kesalahan sampai dengan late game, bisa aja game kedua terulang kembali. Ke comeback lagi. Bisa jadi. Tapi gue setuju banget karena kalau misalnya ngomongin ke arah Yi Xuanqin, gimana caranya Sekis ngerespon invasi jungle ini sih? Dia nggak boleh stres, dia nggak boleh terpaksa untuk ikutin temponya. Jadi kalau mau disengge saja dan sayang sekali. Satu buah tectonic charge yang membuat Sekis berhenti di depan sana dan bahkan Last Insanity tinggal mengusir para pasukan tim Aurora bahkan menggetarkan lane up down. Mid laner mereka digolong dan double kill dari Rosa. Membuat para pasukan dari tim Selangor Giants mereka kehilangan 3 membernya. Wah, di commit abis-abisan, di flickerin ke depan sama Uranusnya. Dapetin point kill yang sangat banyak, 4-0 dan bahkan di arah atasnya juga di push. Dan lagi-lagi, turtle keduanya free. Ini benar-benar ke flashback seperti layaknya di game sebelumnya, game yang kedua, Be. Tinggal gimana caranya closing the game-nya. Harus benar-benar rapi. Kalau mereka tidak reset,
mungkin Mungkin. akan comeback lagi. Tapi mungkin sekarang ada jawabannya Bung Kornet. Ada Freya sebenarnya dari segi Boom yang dia juga di sini memberikan sebuah respect ya. Ya. Dia bawa Purify karena dia tahu di sini Yums akan menjadi kendala dengan Tsunami Slam. Yap, tapi ada fight di arah bawah. Wah, dia bakal dilahap, dilumat dengan adanya Darkening. Nggak mungkin bisa bertahan, Kram. Udah ngomongin karena Darkening udah membuat Esmeralda pasti tenggelam. Tapi B, ada satu celah sih B. Tsunami Slam, celah yang didapatkan Selangor Giants itu dia. Ada satu celah. Satu Tsunami Slam, karena kita tahu Lunar udah nggak ada flickernya. Dia bukan Purifier. Yes, benar-benar sebuah lagi-lagi gempuran dari segala sisi yang ngebuat dengan dua fighternya kiri kanan ngebuat mereka akhirnya sangat-sangat kuat. Tapi Phantom Fist lagi-lagi dikeluarkan. Oh, langsung aja dengan ada kudanya. Yeeha! Berhasil menggetarkan Teddy Sindor Senayan dengan Phantom Seed yang diberikan Selangor Red Giant kali ini. Bener-bener porak-poranda Selangor Red Giant seakan-akan kehilangan seluruh jungle-nya. Invasi jungle yang tiada henti dari menit yang pertama. Bahkan di menit saat ini mereka sudah berhasil mendapatkan inner turret di arah top lane. Hehehe, ini masih 6 menit. Dan selalu saja early game dipegang oleh Aurora Gaming Turki. Yang bahkan kita lihat di arah atas inner turret tanpa bantuan Lord yang pertama, bro. Ini masih ada turtle terakhir ketiga, B. Tapi mereka udah dapet inner turret yang mereka butuhkan. Keuntungannya berlimpah banget ya. Ditambah lagi dengan adanya Freya yang masih belum ketemu jawabannya juga. Dan ini adalah jawaban yang tadi sempat dipertanyakan juga. Gimana cara endgame-nya? Si Gibum setidaknya bakal punya attack speed yang cukup. Yes, tapi ada Grok. Sudah dikeluarkan. Mau dimajuin. Tsunami Slam-nya gagal karena Purify Gaming Save the Day untuk Rosa. Trigger terhadap Order Brilliance-nya juga nggak mau terlalu terburu-buru. Rosa berhasil menahan semuanya, tapi sedikit ada pause. Tapi ya tetap glowing. Balik dulu nggak sih? Karena ini akan ada satu turtle yang didapatkan TNC. Mundur ke arah belakang dengan Barbiel akan coba menahan, tapi Venom Restrict cuma bisa membuat para pasukan dari Selangor Giants untuk mundur aja. Bukan untuk offensive. Balik net. Yes, perfect turtle lagi-lagi didapatkan oleh Aurora Gaming yang benar-benar nih ngebuat early game mereka semakin snowball. Semakin jauh lagi, 5.600 gold yang sudah mereka dapatkan. Dan bagaimana mereka untuk mempertahankannya atau mungkin desisi lagi-lagi ketika mungkin Lord 1 atau 2 mereka dapatkan, mau langsung di end game, mau dirapin lane-nya, apapun itu asal jangan sampai ke comeback. Karena kita lihat di arah bawahnya, Mighty Swing masih coba untuk bermain dengan sabar. Dan kayaknya B, kalau dengan keadaan seperti ini, masih memungkinkan atau enggak? Kalau gue tanya lagi ke lo, menit berapa lagi SRG untuk bisa comeback B? Oh, 16? 16? 16? Tapi B, apakah ini akan benar-benar menjadi satu momen epic comeback? Ya, belum. Kayaknya masih coba untuk... Kayaknya lagi-lagi coba untuk cari kesempatan itu, celahnya ya? Iya, belajar dari pengalaman kayaknya. Mereka nggak mau ngelamain gamenya Yes. kayak di game yang kedua tadi. Makanya mereka mau kasih pressure terus dan Betul. ada Barbiel tiba-tiba. Mau dicoba fight kah? Oh, kalau dicoba dengan Fight Attack tadi Charge! Berhasil mendapatkan satu point kill. Momen dari Pagu ini membuat semua Selangor Giants bergetar lagi dan lagi. Lagi dan lagi. Dan bahkan kita lihat sebuah usaha yang sangat-sangat ini harus diwaspadai. Sekis atau sekais. Kita pakai kalau misalkan terlalu offside, akan cukup cepat untuk di pick off. Karena dia masih level 11. Masih coba untuk dapetin beberapa farmingan. Tapi kita lihat, Kiraga armornya Ji. Ya, itu akan digerogotin net. Iya. Dan Rosa cuma modal satu Chaos Assault aja. Udah nggak usah pakai Darkening. Itu dari Glowing dan juga lainnya Truncheon-nya udah cukup. That's it. Dan ngomongin karena Rosa dengan ada Purple Buff sekarang dia akan lebih perkasa lagi. 13 detik lagi menuju Lord yang akan langsung muncul Lord pertama. Tapi kita, maju ke depan. Dan Tsunami Slam. ternyata Tsunami Slam-nya for nothing. Yus bakal ter-take down dengan adanya Tectonic Charge di counter semua. Genji selama Sekis masuk terlalu dalam. Counter setup yang dilakukan Aurora Gaming terlalu baik. Dan kali ini berbeda Profesor dan Bung Kornet. 3 lane-nya dijalankan. Tapi sayang sekali kalau Innocent harus ter-take down di depan sana. Itu akan menjadi sebuah pertandingan yang sangat buruk. Dan bahkan 2 point kill dapatkan looking for wipeout. Tersisa the one last man standing yaitu ada Kram. Wow, sebuah pergerakan usaha yang dilakukan oleh SRG. Tapi kayaknya lagi nggak ada satu teammate juga dari Parsianya. Ya akhirnya sebuah Tsunami Slam, walaupun memang menyisakan 1 titik darah terakhir dari TNZ, tapi masih bisa survive. Langsung di cover oleh teman-temannya, B. Wah, ini sih permasalahannya adalah ketika mereka tadi mencoba ya untuk menangkap ke arah TNZ itu yang pertama. Karena mereka nggak lagi dalam keadaan mencoba pick off. Mereka mencoba untuk lakukan team fight. Karena apa? Karena kebetulan Aurora Gaming Turki lagi berdempetan. Lihat, 4 membernya di samping dari TNZ. Iya, Parsian lagi cooldown, lagi baru pulang juga. Baru pulang dan lihat malah Astagfirullah. Sekaisnya bener-bener tertangkap
Dan ya sekali lagi, sekarang ada Hero Tantrum, Bung Cornet, ada Freya yang bisa pukul tower. Beda ceritanya sama game yang kedua. Tapi Lord sudah mulai berjalan. Di bawah menit 12, fight mungkin akan terjadi. Mau di komen atau enggak? Oh, ini defense-nya udah pecah. Oh, Tectonic Charge! Berhasil mendapatkan 4 momentum. Mereka kehilangan Sorsekis. Gak ada ujung tombak lagi. Varsha satu-satunya yang sudah keluar. Fedor ST fokus ke arah PS. Tapi dibalikan dengan adanya Innocent. Last insanity hanya sebentar. Mereka tidak peduli untuk menuju ke late game. Mereka mau menyelesaikan game ini. Mereka tidak mau mengulangi kesalahan di late game. Dan Aurora Gaming berhasil menekuk selang Orange Giants di early game. One-sided Israel.